Mohon izin, Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Yang saya hormati Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor Haji Karimullah Jadi beserta pengurus DPD Partai Golkar yang lain, ada Mas Wakil Ketua Bidang Seni Budaya, ada Mas Eno, Sekretaris Bidang MPU Partai Golkar Kabupaten Bogor. Yang saya hormati juga saya banggakan kepada ini sepuh, para sepuh, wabil khusus kepada Al-Fakir Billah yang hadir. Ini ada sebagian para ustadz, para kiai yang saya pahami, ada ustadz. Kalau saya kenalnya Pak Dia ini dulu, nggak tahu sekarang itu ustadz siapa. Beliau memang istiqomah dalam dakwah Islam. Sudah lama ketemu berkumpul dengan saya ketika beliau juga dulu termasuk pengurus kecamatan P3. Nah, semoga sekarang agak pindah ke Beringinnya. Kan itu Pak Bia ya. Yang saya hormati juga para tokoh masyarakat, adik-adik Desa Banjarsari dan undangan yang insya Allah menjadi simpatisan loyalis Partai Golkar Kabupaten Jember. Siap? Amin. Yang saya hormati juga saya banggakan teman-teman saya di pemenangan pemilu Dapil 6, pimpinan kecamatan yang hadir, ada Kecamatan Sumberbaru, Kecamatan Umbul Sari. Selamat dan sukses. Kemarin beliau baru dilantik, Mas Wisnu ya. Kecamatan Bangsal dan sekretarisnya. Jadi saya hadir beserta teman-teman pemenangan pemilu ini harus saya kenalkan ini karena mereka rupanya juga aktif bergerak. Jadi sekretaris pemenangan pemilu mungkin masyarakat Bangsal sudah tahu, yaitu Mas Jaya yang dulu pemain sepak bola. Dulu saya kagum dengan beliau, ternyata sekarang juga kumpul ya. Saya kalau ada Mas Jaya main itu saya kepingin foto bareng. Tapi sekarang berarti dulu ya, soalnya dipakai ada. Ada lelang. Oh, nakin nila dia. Gila. Nakin nila dia. Cira kita ada lagi. Begitu kan itu saja. Kan dapat berlelang. Enak itu saking nakin nila dia. Boleh ya. Saya kalau ada izin Pak Ustaz nanti barokahnya kurang. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga di siang hari ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, yang insya Allah pasti penuh barokah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada siang hari ini kita berkumpul bertemu itu dalam acara Mereka tuh lihat apa lagi? penyerapan aspirasi DPRD Provinsi Jawa Timur yang kebetulan wakil kita dari fraksi Golkar yaitu Pak Haji Karimullah. Jadi maksudnya serat aspirasi ini bahwa Pak Haji Karimullah ini hadir di tengah-tengah jenengan semua itu kepingin menyerap aspirasi jenengan dengan program-program Gubernur Buaviva. Jadi mungkin serap program-program Gubernur Jawa Timur ini belum jenengan rasakan,
belum masuk ke daerah Banjarsari. Jadi Pak Haji Karim ini sebagai wakil jenengan itu kepingin sambung rasa, sambung informasi, sehingga nanti Pak Haji Karim sebagai wakil jenengan semua ini itu menyampaikan, sehingga Pak Haji Karim ini yang kita suruh untuk undangan ke Jawa Timur, umpamanya masyarakat Banjarsari ini titip kue, ya anggaplah pisang goreng, sehingga ketika Pak Haji Karim undangan di Provinsi Jawa Timur dapat berkat bededeng gurih, berarti enak ke orang Banjarsari. Paham ya maksudnya ya? Ya, tak pedang tempurnya. Jadi itu tujuan kami Partai Golkar yang diketuai oleh Pak Haji Karim, bisa bertatap muka, bisa serap aspirasi dengan masyarakat Banjarsari khususnya. Saya kalau terlalu panjang mungkin masih ada Mas Bimo. Yang penting saya sambutan, Ini betul ya Mas. disuruh oleh tuan rumah. Kalau tidak nurut berarti saya tidak dapat amplop. Jadi biar dapat amplop saya ngomong lagi. Nah itu Bapak-Bapak, jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekedar apa yang saya sampaikan, banyak yang kenal ya, saya juga orang bangsa sebetulnya. Yang kebetulan saya wakil ketuanya Pak Haji Karim di pemenangan pemilu. Sekali lagi, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada sesuatu yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Kalau ngomong umur nanti luar biasa. Saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu lagi Mas Evan Junaidi asli Bangsal, kelahiran Bangsal dan sampai sekarang hidup di Bangsal. Dia kalah satu skrip saja sama saya karena neneknya yang ngasuh nenek saya. Di depan adiknya masih Yakin dan Mas Edi. Baik, terima kasih Mas Evan. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadikan kita semua dekat dengan DPR. DPR selama ini kan tidak mau dekat dengan rakyatnya. Tapi insya Allah Haji Karimullah dan Haji ini siap untuk dekat dengan rakyat. Baik Mas Dino. Mas Dino ini adalah yang punya warung kuning dan sekaligus fungsionaris Golkar yang kayaknya mau landing ke provinsi ini ya. Mudah-mudahan didoakan ya Mas Dino ya. Mau landing ya. Sedikit aja Mas Dino di sini karena mic-nya tidak sampai menyampaikan sedikit dan perkenalan ya. Juga berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Timo Cahyono, saya asalnya dari Jakarta, saya di Jember mulai tahun 2012. Bergelut di politik setelah kenal Bapak Haji Karimullah. Saya diangkut untuk Golkar, diberikan tugas fungsionaris yang di awalnya saya tidak berenang kabupaten, tapi 3 hari yang lalu saya akhirnya ke DPRD Provinsi Jawa Timur, Jember dan Lumajang. Saya tidak berucap banyak ini, saya ingin berharap bapak-bapak di sini dan teman-teman yang ada di sini mendoakan dan mendukung keberadaan saya dan mudah-mudahan saya bisa diterima oleh masyarakat Jember dan Indonesia dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Dino. Ini tampilannya profilnya kalem, tapi beliau ini bekerja keras. Hari ini setiap hari bekerja turun ke masyarakat. Salah satunya adalah warung kuning dan rokok kuning. Bahkan sekarang sudah ada 100 rumah yang siap dicek kuning oleh Mas Dino Cahyono. Tepuk tangan dulu Mas Dino Cahyono. Kemarin bersama kita untuk baru menuju Jambesari, Desa paling ujung. desa Paling ujung perbatasan dengan paling ujung perbatasan dengan Probolinggo. Kita sudah mengirim warung kuning. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi juga, Wong Jember Project sudah dapat juga ya, Mas Yanto? Sudah dapat dan sudah jualan. Baik, Bapak Ibu sekalian, demi meningkat waktu juga, kita masuk pada acara inti, yaitu kita mendengarkan kalau bahasanya Mas Yudi di Pondok Tausiah, Ketua kami, Haji Karimullah Darusiaji, Ketua Golkar DPD Golkar Kabupaten Jember, anggota DPRD Komisi B, DPRD Provinsi Jawa Timur. Kepada beliau waktu kami haturkan. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin berdiri karena kelihatan yang ada di belakang.
saya mengutip satu umul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Ya karena wa ya karena nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan jalan mereka yang sesat. Kenapa umul kitab ini Al-Fatihah dijadikan umul kitab? Karena ada beberapa ayat yang melakukan sebuah pernyataan tentang keagungan Allah, dan ada sekian ayat yang di dalamnya ada sebuah permohonan. Jadi sangatlah sempurna kita sebagai manusia kapan kita harus memberikan penegasan kepada sesuatu yang hak, dan kapan saatnya kita sebagai hamba untuk minta sebuah pertolongan. Yang saya hormati Mas Nurdiansah Rahman sebagai tuan rumah Sahibul Haq. Juga saya akrabnya dipanggil Janung. Beliau ini juga sebagai wakil ketua bidang seni budaya dan pariwisata DPD Golkar Kabupaten Jember, yang didampingi oleh Mas Yanto sebagai wakil sekretarisnya. Dan yang saya hormati Gus Ervan, nama Kopik Ervan Junaidi, selaku wakil ketua bidang pemenangan pemilu Dapil 6, yang dalam hal ini dibantu oleh Mas Jaya dan Mas Surya yang hari ini juga hadir. Dan yang saya hormati Mas Dino sebagai wakil sekretaris media penggalangan opini Partai Golkar yang juga menjabat, yang saya tugasi sebagai fungsionaris Partai Golkar di Dapil 6, beserta Ibu Mbak Wiwi. Terima kasih. Dan ada pengurus DPD Partai Golkar yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pimpinan kecamatan Partai Golkar, alhamdulillah Abdul Hadi bisa hadir, dan Mas Hedi selaku ketua Golkar Kecamatan Bandar beserta bendahara ya, usul ya, sekretaris Gus Hairul Yakin, teman-teman Soksi, dan seluruh peserta reses, bapak-bapak, mas-mas, adik-adik, dan seluruh hadirin yang saya cintai dan saya banggakan. Saya bersyukur kepada Allah, siang sore ini saya bisa hadir dalam satu acara silaturahim yang diisi dengan sebuah kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang dikenal dengan reses tahun 2022. Terima kasih Mas Anang, mohon maaf lupa. Ini teman media dari Jatim. Terima kasih jauh-jauh dari Surabaya. Agak gugup juga ya masuk daerah sini ya. Karena dari jalan nasional masuk ke sini kurang lebih ada 4-5 kilo ya. Ini sama dengan rumah saya Mas Anang. Jadi rumah saya itu dari kota itu 45 kilo. Jadi desa saya itu diapit oleh hutan namanya Meru Kediri, dan diapit oleh perkebunan. Ada perkebunan Kalisaneng, perkebunan Kota Blater. Asli saya orang desa. Mari kita manfaatkan dengan serius acara reses ini. Pernah seluruh hadirin ini diundang dalam satu kegiatan reses oleh anggota dewan? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah. Oh belum semuanya? Belum. Belum sama sekali. Bukan tidak ingat, saya hanya meluruskan. DPR itu baik tingkat kabupaten, provinsi, pusat tentu punya program yang namanya reses. Gak tahu kalau DPR kabupaten 1 tahun resesnya itu berapa kali, saya kurang paham.
Kalau DPRD provinsi itu dalam 1 tahun 3 kali. Dalam 1 kali reses itu 8 titik. Kalau di pusat saya nggak tahu berapa jumlahnya, tapi saya akan menyampaikan dalam hal ini saya sebagai anggota DPRD provinsi. Jadi 1 tahun 3 kali, dalam perkalinya ditentukan 8 titik. Reses yang pertama, saya punya strategi 5 titik saya beri di Kabupaten Jember. 3 titik saya berikan di Kabupaten Lumajang. Reses tahun 2022, periode sekarang, saya punya strategi 4 titik saya berikan Kabupaten Jember, 4 titik saya berikan di Kabupaten Lumajang. Kenapa ada penambahan di Lumajang? Karena ini momen yang tepat saya sebagai wakil rakyat menyapa rakyat Lumajang yang kemarin diuji oleh Allah dengan satu peristiwa erupsi gunung Merapi, sehingga bisa menyapa rakyat, bisa menghimpun aspirasinya. Ya mungkin kalau kita mau melakukan bakti sosial, mungkin itu sesuatu momen yang tepat. Selain menyerah juga kita bisa berbagi sesuatu dengan masyarakat Lumajang. Kenapa sebelumnya selalu porsi itu lebih banyak di Kabupaten Jember? Saya di DPR provinsi itu dipilih oleh rakyat Jember Lumajang. Jember itu ada 31 kecamatan, ada 248 desa dan kelurahan, sedangkan di Kabupaten Lumajang ada 21 kecamatan, ada 207 desa dan kelurahan. Artinya, Dapil 5 yang memberangkatkan saya jadi anggota dewan itu ada 455 desa. Andai saya melakukan satu kegiatan silaturahim seperti ini, satu desa, 1 hari 1 desa, maka saya bisa menyapa seluruh desa ini dengan waktu 1,5 tahun baru saya ketemu kembali dengan masyarakat Banjarsari. Itu sudah 1 minggu kita nggak berhenti, karena 1 tahun itu 365 hari. Kegiatan ini adalah program dari DPRD provinsi. Seluruh kegiatan didanai oleh pemerintah, oleh negara. Jadi kegiatan ini didanai oleh negara, tentu saya harus melaksanakan. Tadi Cak Nung dengan semangatnya menyebut yel-yel Golkar, bukan berarti tempat ini dijadikan satu momen kampanye atau bicara kepartaian, tapi tidak akan bisa lepas Haji Karim sebagai anggota DPR provinsi dari fraksi Golkar. Sangatlah wajar kalau yang hadir pada sore hari ini ada beberapa teman pengurus DPD Golkar, kecamatan, dan mudah-mudahan yang hadir di sini siap menjadi simpatisan dan kekuatan Partai Golkar. Siap. Boleh menjawabnya ragu dulu, ya. Tapi kalau saya waktu kampanye saya mantapkan nanti, ya. Sekarang ini sifatnya masih ya agak semula, ya. Malu-malu kucing. Saya akan menyampaikan secara vulgar tentang kepartaian di acara reses itu tidak boleh. Jenengan akan menjawab agak ragu juga, agak apa-apa. Maka pepatah tidak kenal maka tidak sayang. Sudah kenal dengan nama Haji Karim? Pernah tahu? Tahu. Pernah kerjasama? Belum. Tahu sekarang. Itu. Nah, itu. Ya. Jadi tingkatannya itu, tahapannya pernah dengar nama. Sopo itu? Cikarim. Itu tahapan dengar nama. Tahu fotonya? Seluruh calon pastilah pasang banner dulu. Di jalan-jalan, oh itu tiba Cikarim. Dengar nama, tahu foto, hari ini bertemu langsung. Fisiknya yang langsung ketemu dengan panjenengan. Kalau sudah dengar nama, tahu foto, sudah bertemu langsung seperti ini, terbangun sebuah kerjasama. Hari ini panjenengan sebagai rakyat punya hak untuk mengkritik seorang wakil rakyat. Punya hak untuk menyampaikan aspirasi unek-uneknya. Punya hak untuk menyampaikan informasi terhadap kondisi rakyat yang panjenengan hari ini temui. Tapi mau mengkritik rasa dulu bukan orang yang menyebut saya, jangan dong. Ya. Ya, biar fair. Ya. Tapi kalau pernah nyoblos, saya di pekerjaan saya tidak baik, pada kesempatan ini saya beri kesempatan untuk mengkritik dan menjewer.
Ya, menjewet. Menjewet dalam artian kata, ya apa tidak? Maka saya senang acara reses seperti ini, ada unsur dari Kegolkaran, ada tokoh-tokoh pemuda, ada dari Banjarsari, ada dari kecamatan yang lain. Karena reses ini berkat komunikasi saya dengan Cak Nung, yang kebetulan Cak Nung juga sebagai pembina daripada Cimahi. Jadi unsur yang hadir ini lebih kompleks. Tentu kalau lebih kompleks nanti penyampaian aspirasinya tentu akan mewarnai. Berkaitan dengan pertanian, berkaitan dengan kepemudaan, berkaitan dengan masalah bencana, berkaitan dengan kelangkaan pupuk, atau apapun, silahkan panjenengan punya hak, tak kasih ruang untuk menyampaikan sesuatu. Saya didampingi oleh pendamping yang nama Mas Mariono itu. Dia pendamping yang sudah di SK-kan, dan apa-apa yang disampaikan oleh warga, oleh peserta ini akan dicatat. Mana persoalan yang akan kita selesaikan melalui kebijakan atau programnya dinas, mana yang harus diselesaikan antar stakeholder, antar dinas, dan mana yang bisa diselesaikan oleh kebijakan program dana hibah yang dimiliki oleh DPRD provinsi. Paham? Paham. Intinya reses ini 120 anggota dewan yang ada di provinsi hari ini tidak melakukan sidang-sidang di kantor, tapi 120 anggota dewan ini turun ke dapilnya di dalam rangka menyapa rakyat dan konstituennya. Gitu. Saya akan berikan ruang sepuas-puasnya kepada peserta, biar acara ini tidak satu arus, satu ini. Kalau diwarnai dengan pidato-pidato, rakyat tidak diberi ruang, menurut saya bosan ya, bosan. Menjadi sesuatu yang tidak hidup. Dan yang paling ironis lagi, di saat DPR Kabupaten ada program reses, tapi anggota dewan dari Dapil 6 tidak pernah melakukan reses. Saya selaku ketua Partai Golkar Jember ikut prihatin. Pak Karim, anggota dewan panjenengan di Golkar yang dari kabupaten tidak pernah melakukan reses di Dapil 6. Dapil 6 itu Sumber Baru, Tanggul, Umbul Sari, Semboro, dan Bangsa.